Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 Or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Light audience, dunia memang bukan surga. Kehidupan di dunia penuh pancaroba. Life is not the bed of flowers, kata orang. Sebagai dunianya manusia, ia adalah suatu dunia yang tidak sempurna. Tuhan sengaja menjadikannya demikian agar cukup ruang bagi manusia untuk menyempurnakannya. Ia memang diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat ujian tentang beramal baik. Nah, kebahagiaan kita amat tergantung kepada perspektif kita dalam melihat hidup ini. Jika kita memandang dunia sebagai semata-mata sumber kenikmatan dan kesempurnaan, maka kita memang harus siap-siap untuk kecewa. Tapi jika kita menyadari sifat dasar dunia ini, kita akan menjadikannya halang rintang agar kita selalu bisa melompat lebih tinggi, agar kita lebih kuat, agar kita lebih bijaksana. Yang lebih penting lagi, dengan kesadaran seperti ini, kita akan terdorong untuk berbuat sebanyak-banyaknya demi mengurangi ketidaksempurnaan dunia ini, untuk meringankan penderitaan-penderitaan orang akibat sifat dasar kehidupan dunia seperti itu. Dan dengan cara ini, kita telah mengukir kebahagiaan kita sendiri. Memang light audience, seperti kata Eric Clapton dalam Tears of Heaven, hidup di dunia tidak seperti hidup di surga. Masih banyak air mata di dunia ini. Tapi jika saja kita tahu, surga dunia kita justru terletak di situ. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri. Hari ini hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010. Masih bersama saya JP Emerald. Dan seperti biasa di berproses menuju kesejahteraan diri, kita ditemani oleh teman sharing kita, yaitu Siwo Agus Hidayat. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi Light Audience, saya mencoba berkali-kali menghubungi fix line yang ada di sana, tetapi berkali-kali juga tidak bisa, dan jawabannya sama. Nomor yang Anda tuju saat ini untuk sementara tidak bisa dihubungi, begitu. Jadi terpaksa kita pakai HP online, ya, HP online, HP FM. Oke, kita sapa dulu Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Nah, begini nih kalau pakai HP FM agak naik turun ya? Turun ya? Iya, gitu. Suaranya tuh nggak stabil gitu. Itulah. Ya udahlah, kita sudah berusaha, tapi tetap begitu adanya. Iya. Ya, namun acara ini harus tetap berjalan sih, Wo ya. Yang penting kita sudah berusaha. Betul. Apapun yang terjadi, kita harus rela. Betul, iya. Ya udah, ini sudah maksimal yang bisa kami lakukan Light Audience. Jadi mudah-mudahan ya acara ini tetap menjadi berjalan bagus lah, begitu ya malam ini. Baik, kami membuka line telepon untuk Anda. Silakan di 0213983905 untuk membuka pertemuan kita di berproses menuju kesejahteraan diri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Selamat malam Siwo. Saya penggemar berat Siwo. Nah, baik. Dengan Iya, siapa ini? saya ada yang mau ditanyakan, apakah Siwo ada tips untuk menghadapi mengolah batin kita, bagaimana menghadapi rasa sakit hati karena sudah pernah dibohongi ataupun disakiti oleh orang lain, misalnya oleh pasangan kita.
Stop. dibohongin seperti Halo, itu. halo. Iya, halo. Maaf, saya bicara dengan siapa dulu ini? Iya, dengan Desi. Desi. Iya. Di mana Desi? Saya di Jakarta. Oke, tadi apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana tips Siwo dalam menghadapi bagaimana menghadapi rasa sakit hati dan bagaimana memaafkan dan menerima kembali setelah dibohongi oleh pasangan seperti itu. Oke, pengalaman pribadi ya? Iya, baiklah. Terima kasih Mbak Baik. Desi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berproses menuju ke kesejahteraan diri dibuka oleh Desi di Jakarta. Silakan Siwo. Ya, tadi kayaknya ada yang nyoba ngepel ke rumah bisa tuh. Bisa dari Jakarta. Enggak tahu karena dia mungkin kayaknya cuma ngecek doang. Iya. Ngepel sekali terus nanti gitu. Ini saya sampai ngecek ini berkali-kali nggak bisa. Oke, deh kita mulai saja Siwo ya. Kita lanjut dulu ya. Baik Siwo. Kepada seluruh rekan di Lights Audience serta seluruh staf dan keluarga besar Lights FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali sambil mengingat ulang pagi yang selalu tak bosan-bosan harus saya ulangi, yaitu bahwa saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan, dan saya tidak punya kapasitas untuk mewakili pihak manapun, apalagi mewakili pihak kebenaran. Saya hanya mampu mewakili pemahaman saya sendiri yang masih sangat relatif, yang masih terus berproses untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, sehingga masih sangat mungkin untuk direvisi, dikoreksi, dan bila perlu direkonstruksi ulang lagi. Untuk itu, sungkan saya ulang lagi, mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Menerima, bertolak, butuh kecermatan, butuh keseriusan, butuh kewaspadaan. Apa yang kita putuskan untuk diterima atau ditolak itu akan menjadi sebuah sebab yang pasti diikuti oleh akibat logisnya. Teman-teman semua, kita masuk ke topik pertama yang sudah disuguhkan oleh Mbak Desi di Jakarta. Beliau mengharap ada tips-tips bagaimana menghadapi rasa sakit hati pada saat dibohongi dan sebagainya oleh teman atau bisa jadi oleh teman dekatnya, pasangan hidupnya, dan kemudian bagaimana caranya bisa menerima dia kembali. Ini pertanyaan balik. Kok mau ini disakiti? Jangan mau disakiti kenapa sih? Dari kita sakit nggak enak. Masa kita terima sakit? Jangan mau lah. Pertanyaannya ini, kenapa ya? Kenapa kita kok mau disakiti? Padahal kita sudah disakiti aja, kita sudah begitu banyak hal-hal yang ada dalam diri kita sendiri yang menyakitkan. Kita masih mau menerima order penyakit dari luar, enggak lah. Ya, tapi masa gitu sih tipsnya. Saya akan coba sharingkan beberapa hal. Saya akan kembali ke background yang paling dasar seperti yang kemarin sudah beberapa kali diulang, bahwa yang pertama, kita ini mempunyai sketsa sistem kedirian. Paling tidak yang saya pahami, saya yakini, saya pakai ini saat ini. Nggak tahu, mungkin suatu saat ada pembaruan yang lebih bagus lagi. Bahwa kita ini di dalam diri kita ini ada fisik, ada pikiran, dan ada hati.
fungsi sebagai non-indrawi, ada yang pada posisi indrawi. Kita tahu semua deh, kita punya fisik dan kita punya indera. Fisik dan indera kita, dia tidak mandiri. Dia akan bergerak kemana, akan melakukan apa, akan merasakan apa. Dan rasa dalam fisik dan indera itu sangat dipengaruhi, dikontrol oleh fisik kita yang paling canggih, yaitu syaraf-syaraf yang ada pada otak kita. Otak kita yang pada saat dia itu terjadi dinamika mekanisme di dalamnya yang disebut dengan kegiatan berpikir, ya, itu juga tidak mandiri. Pikiran itu disetir oleh hati kita. Pada saat suasana hati kita ini bersih, pikiran kita akan lebih bersih. Pada saat suasana hati kita ini buram, maka pikiran kita ikut buram. Pada saat hati kita ini sakit, pikiran kita akan ikut sakit. Pada saat hati kita ini sehat, pikiran akan cenderung lebih sehat. Ya. Jadi yang saya pahami, indera dan fisik itu tidak mandiri, tetapi dikontrol oleh pikiran. Tetapi pikiran juga tidak mandiri, karena dia dikontrol oleh hati. Hati ada dua, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Hati yang sehat pada saat yang mengeluarkan energi itu adalah nuraninya. Dia selalu mengajak kepada Tuhan dan dia selalu mengajak kepada kebenaran. Hati yang tidak sehat pada saat dia dikontrol oleh nafsunya, yang karakteristiknya dia selalunya kehendaknya harus terpenuhi, keinginannya harus terpenuhi, dan dia inginnya senang, ingin menang, ingin mudah, dan dia selalu memusatkan segala hal kepada dirinya, pada egonya. Nah, hati yang sehat dia akan merujuk kepada nurani, hati yang sakit dia akan merujuk kepada nafsunya. Pada saat nurani kita bisa besarkan dengan nilai-nilai kebenaran, nilai kesucian, dan nilai ketuhanan, sehingga dia bisa kemudian menundukkan nafsunya, mendidiknya, kemudian menjadikan dia sebagai partner, sehingga apa yang diingini oleh nurani juga diingini oleh nafsu, apa yang dikehendaki oleh nurani juga dikehendaki oleh nafsu, sehingga dalam diri kita menjadi satu suara, satu keinginan, satu kehendak, ya, sehingga menjadi nafasnya menjadi sarana yang menyehatkan, bukan membuat sakit. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Kenapa kita bisa sakit hati kita? Saya memahami bahwa sakitnya hati itu ada di daerah nafsu, bukan di daerah nurani. Nurani tidak pernah bisa disakiti. Nurani itu isinya ketentraman, kedamaian, keindahan, kepesonaan, kebijakan, kebahagiaan. Nah, kalau di nafsu, nafas, itu di sana ada susah, senang, ada sakit dan tidak sakit. Kalau nurani selalu sehat, tidak pernah sakit. Nafsu bisa sehat, bisa sakit. Ya, jadi yang pertama perlu kita jadikan sebagai poin bahwa sakit hati itu ada di bagian nafas, bukan pada bagian nurani. Nah, kalau kita masih sering merasa sakit, kecewa, susah, gelisah, khawatir,
apalagi sampai kepada bentuk benci, dendam, dan yang lebih parah lagi, yang kita harus tengok adalah kondisi hati kita pada bagian nafas. Kita tengok diri kita, wah, nafas saya ini berarti lemah. Nafas saya ini berarti mudah terkena panah-panah, racun-racun, mudah terkena tembakan-tembakan dari luar, juga mudah sakit. Nah, bisakah racun-racun dan panah-panah dari luar yang membuat sakit itu ditameng? Jadi bagaimana nafsunya diimunisasi sehingga dirinya kebal dari penyakit? Bagaimanakah caranya agar kita tak lagi punya rasa sakit? Kalau di daerah fisik kan ada bius, ya. Bius yang tidak merusak kedirian dari fisik itu, tetapi bisa menghindarkan penyakit-penyakit yang datangnya dari luar. Ya, bius. Sehingga pada saat kita mau dioperasi misalnya, kita pakai bius. Itu kalau daerah fisik. Nah, bius apa yang bisa kita pakai agar kita bisa mengimunisasi nafsu kita dari hal-hal yang bisa menyakitkan? Yang saya tahu begini, kalau diri kita masih lebih menggunakan nafas daripada nuraninya, sepanjang itu kita akan mudah merasa sakit, karena memang tempat penyakitnya ada di situ. Ada di nafas kita itu, ada di egoisme kita itu, ada di keakuan kita itu. Semakin egoisme kita itu merapat kepada nurani, semakin keakuan kita itu membonceng ke nurani, semakin egoisme kita mendekat kepada nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai ketuhanan, semakin keakuan kita isi dengan kesucian-kesucian, maka itu akan memperkuat nafas itu, akan memperkuat egoisme kita, akan memperkuat keakuan kita, tetapi penguatan-penguatannya itu yang bernilai kebenaran, bernilai kebijakan, kesucian, dan nilai-nilai ketuhanan yang lain. Nah, itulah biusnya, agar nafas kita yang mudah terserang penyakit sehingga terjadi sakit hati, iri, dengki, dendam, dan sebagainya, sulit memaafkan dan sebagainya, itu akan semakin pudar. Nah, karena nafasnya sudah mulai mendekati kepada budaya nurani, mendekati kepada kehendak-kehendak nurani, mendekatkan diri kepada nilai-nilai ketuhanan. Sementara semua nilai-nilai ketuhanan itu bertentangan dengan iri, dengki, sakit, dendam, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita sering merasa sakit hati, mangkel, mengkal, gerah, kecewa, ya, dan sakit hati yang lain. Sampai yang parah itu sampai benci, dendam, dan sebagainya. Ya, semua sumbernya adalah karena egoisme kita berdiri bebas, tidak terikat oleh nurani kita. Karena keakuan kita bebas lepas dari ikatan nilai-nilai ketuhanan. Itulah yang membuat kita mudah sakit, sehingga menjauhkan kita dari nilai-nilai kesehatan, keindahan, kebijakan, kesucian, dan nilai-nilai ketuhanan yang lain, termasuk kebahagiaan. Nah,
sekaya apapun, terkenal apapun, sekuasa apapun, kalau orang nafsunya, egoismenya, keakuannya, dia bebas dari ikatan nuraninya, dia bebas dari ikatan nilai-nilai ketuhanan, dia tidak akan pernah mampu bahagia. Paling banter hanya senang atau puas. Dan itu sangat-sangat mudah hilang. Ya, selalu puncak kesenangan adalah kepuasan, dan setelah puncak kepuasan selesai, maka terjadilah kehilangan dari kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan itu sendiri. Berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak pernah mencapai klimaksnya, karena klimaks dari kebahagiaan itu ada pada sumbernya, dan sumbernya adalah Tuhan, dan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kebahagiaan itu tak terbatas dan tak pernah mencapai klimaks. Beda dengan kesenangan atau kepuasan. Ya. Dari sudut pandang seperti ini, kita mempunyai kotak. Kita mempunyai satu koridor bahwa sakit dan tidak sakitnya hati kita itu letak kotaknya ada pada nafas kita, ada pada egoisme kita, ada pada keakuan kita. Pada saat egoisme, nafas, dan keakuan itu tidak di-backup dengan nurani, tidak di-backup dengan nilai-nilai ketuhanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lah kalau sekarang ini kejadiannya seperti itu, saya ini kok mudah ya sakit hati. Ya paling tidak kita sudah mengerti daerahnya ini loh, daerahnya ini yang harus kita cermati ini loh. Ya, apakah orang yang sakit hati itu bisa diobati dengan obat-obat fisik? Jawabannya tidak bisa, karena ini macam koridornya adalah koridor hati, koridor spiritual, koridor yang sifatnya batiniah. Nah, kalau ada obat sakit hati, wah itu mesti laris itu. Kalau ada dijual di apotek misalnya, wah itu mesti laris. Kalau Mbak mau beli obat apa mas? Obat sakit hati. Sakit hati itu kan, iya kan, kita semua mungkin ya, paling tidak saya pernah merasakan sakit hati itu sakit deh, gak enak banget deh. Ya sakit kepala bisa sakit, sakit hati lebih ngeri daripada sakit kepala. Ya. Kalau sakit hati, kepala yang tidak apa-apa pun bisa sakit. Kalau sakit hati, yang tadinya kepalanya nggak kuning begitu pusing. Sakit hati yang tadinya itu mulutnya murah senyum, pada saat sakit hati, menjadi tegang itu bibir. Ya, karena sakit hati, tadinya matanya yang mengeluarkan sinar yang indah menjadi menakutkan. Kenapa? Karena sakit hati. Jadi sakit hati itu bukan sekedar memperburuk diri batiniahnya, tapi juga memperburuk fisik dan tampilan-tampilannya. Ya, nggak enak deh sakit hati. Bagaimana agar kita mengobati sakit yang sudah ada di dalam hati? Jadi panas-panas itu sudah masuk, racun-racun itu sudah masuk. Ya, caranya kita harus keluarkan. Kita harus bersihkan itu. Bagaimana caranya membersihkan? Ya, sepanjang yang saya tahu, bisa paling tidak ada dua cara. Yaitu satu, dimasuki dengan antibiotiknya. Ya. Jadi, antibiotik terhadap sakit itu, ya, kebenaran, kesucian, kebijakan, keadilan, dan nilai-nilai ketuhanan yang lain. Itu adalah antibiotik dari penyakit hati. Ya karena di dalamnya sudah ada, kita harus keluarkan sedikit demi sedikit. Bagaimana agar bisnis kita bukan sekedar untuk uang, tapi bisnis yang bisa menjadi antibiotik penyakit hati. Caranya bisnis kita paket, kita bikin sebuah packaging yang bagus agar bisnis itu bisa menjadi bernilai ibadah.
sekedar bernilai komersial dan dividen, laba, keuntungan, dan lain-lain. Tapi juga mempunyai nilai-nilai spiritual. Sehingga semakin berbisnis, semakin hatinya tenang. Semakin berbisnis, entah laba, entah rugi, tapi hatinya tetap selalu bertambah mekar, bertambah indah. Ya. Bagaimana agar setiap kegiatan kita sehari-hari itu bisa selalu bernilai dengan nilai-nilai ketuhanan. Bisa merupakan kegiatan-kegiatan yang membentuk penghambaan kepada Tuhan. Yang tadinya mandi sekedar untuk bersih, tapi bagaimana kita memanage agar mandi itu menjadi sebuah ibadah. Bersihnya tetap dapat. Bagaimana agar makan itu yang tadinya sekedar untuk kenyang, tapi makan bisa bernilai ibadah, sehingga semakin mensuplai antibiotik agar kita tercover dan terimunisasi dari penyakit-penyakit hati. Itu yang sering saya istilahkan dengan istilah kita saya, yaitu cara pensucian secara bertahap, hari demi hari, detik demi detik, kegiatan demi kegiatan. Kalau kita bisa mengemas jam bisnis kita yang paling banyak menyedot alokasi waktu, sehingga bisnisnya itu menjadi bisnis yang ibadah, itu luar biasa. Semakin berbisnis, semakin tentram hatinya. Semakin tidak mudah sakit hati. Itu cara yang evolutif, bertahap. Tapi ada cara yang ekstrim, revolutif, bagikan kalau dia melintasi dengan lintasan jalan tol, cepat gitu, tapi memang butuh biaya yang lebih, butuh modal yang lebih, yang sering disebut dengan pensucian yang revolusioner. Apakah itu? Yaitu yang disebut dengan pertaubatan, taubatan nasuha. Orang kalau menggunakan itu tahapannya ya akan bertahap, tapi cepat sekali. Sehingga kan ada istilah, ada evolusioner, ada revolusioner. Dengan ibadah sehari-hari, kita bisa manage 24 jam sehari, semua bisa menjadi bernilai penghambaan kepada Tuhan. Kita akan mempunyai tahapan-tahapan secara evolutif, sehingga hati kita semakin kuat, nafas kita semakin dibungkus dengan nilai-nilai ketuhanan. Keinginan-keinginan egoisme kita akan sedikit demi sedikit berubah menjadi nilai-nilai yang lebih besar. Bukan hanya ditujukan kepada kesenangan diri, apa yang saya mau harus terjadi, pada saat keinginan itu tidak tercapai maka dia akan sakit dan seterusnya. Itu semua akan bisa diatasi secara bertahap, evolutif. Kalau mau cara yang kencang, cepat, ekstrim, revolutif, lewat jalan tol, tapi biayanya agak lebih mahal, yaitu dengan pertobatan. Ya begitulah. Bagi kita yang sudah mempunyai modal kesucian di dalam nafsu kita, kalau nurani pasti suci. Hati kita itu ada dua, ada nurani dan nafsu. Nurani juga pasti suci. Nafsu kita ini, semakin dia kita bebaskan, tidak mau terikat oleh nilai-nilai nurani, semakin mudah sakit, semakin lemah, semakin semau gue. Semakin yang lebih dipentingkan itu adalah kemenangan diri, kepuasan diri, setiap keinginan harus tercapai dan lain-lain. Menegakkan harga diri, bukan lagi harga kebenaran dan harga ketuhanan, tapi harga diri yang ditegakkan, gengsi yang ditegakkan, menjadi supremasi dalam diri apa? Martabat kedirian saya. Tapi kalau tidak hati-hati, kita sambil menegakkan harga diri, ternyata kita melecehkan nilai-nilai kebenaran, harga-harga kebenaran, harga kebijakan, harga ketuhanan.
Kurang lebih seperti itu. Kalau kita sudah punya modal kesucian di dalam nafas kita, kesucian di dalam hati kita, maka sangat baik seyogyanya itu kita jaga, jangan kita masuki dengan kekotoran-kekotoran, agar modal yang sudah ada itu kita bisa besarkan, kita bisa kembangkan, kita bisa naikkan mutunya. Sekarang stop untuk melihat gambar-gambar yang tidak baik, karena itu akan memasukkan nilai-nilai egoisme yang tidak sehat. Sekarang stop bicara-bicara yang tidak baik. Sekarang stop mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Sekarang stop memakan makanan-makanan yang tidak baik. Istilah teknisnya yang haram, gambar-gambar yang haram, suara-suara yang haram, itu harus kita stop agar modal yang sudah ada dalam hati kita itu bisa lebih mudah kita kuatkan. Pikiran-pikiran yang tidak baik kita stop. Ya, cara berpikir yang ngawur, yang sembarang kita stop. Yang overlapping kita stop. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Pada saat modal dalam diri kita ini sudah cukup, sadar deh bahwa kita ini bergerak, hati kita ini bergerak dengan nafsu, tetapi yang dimanage oleh nurani, sehingga nafsu kita akan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga nafsu kita menjadi sebuah power yang positif. Ya. Sehingga terjadi bentuk kerjasama antara nurani dengan nafas, antara nilai-nilai yang mengajak kepada ketuhanan dan nilai-nilai yang mengajak kepada egoisme kedirian. Itu dijadikan kerjasama. Idealnya yang ada pada nafas itu merapat menyesuaikan diri dengan yang ada di nurani. Jadi nilai-nilai keakuan, keegoisan itu dirubah menjadi nilai-nilai ketuhanan dan kebenaran. Ya. Kalau kita ingin bahagia, itu deh kayaknya. Tapi kalau kita ingin bahagia, yang kita majukan itu adalah nilai-nilai egoisme, kedirian, keinginan sembarang. Wah, tidak akan pernah ketemu deh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat dalam kondisi diri kita itu, diri batin kita itu, ini sudah akur antara nurani dengan nafas, maka otomatis akan menjadi penguatan pribadi, penguatan karakter diri, sehingga tidak mudah sakit hati, dan pasti dia akan lebih menerima siapapun, entah dia orang baik, entah dia orang buruk, dia akan terima. Tidak ada yang dia tolak. Ya, meskipun ada skala prioritas, menerima orang baik itu jelas harus lebih diprioritaskan daripada menerima orang yang tidak baik. Ya, tetapi pada dasarnya kita sesama manusia itu harus saling menerima. Bahkan musuh pun harus kita terima. Ya, bukan di permusuhannya yang kita terima, tetapi sesama manusia itu kita mempunyai kesamaan yang lebih besar ketimbang perbedaan-perbedaannya, yaitu kesamaan manusianya. Kita mungkin ada perbedaan-perbedaan di level-level di bawah nilai kemanusiaan itu. Apalagi kalau kita kaitkan bahwa kita manusia bertuhan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan itu jelas bisa
menjadikan kita hidup bersama, menjadikan kita hidup saling berinteraktif dan saling membagi manfaat. Ya begitulah kira-kira. Semakin kita egoisme, semakin mudah sakit dan semakin mudah membenci dan mendendam orang. Maka semakin mudah kita menolak orang dan semakin sulit kita untuk mencapai kebahagiaan. Kuncinya, kalau tadi disebut tips, ya boleh deh tips, tapi ya tips sekedar tips yang nilainya sharing saja. Boleh diterima, boleh juga ditolak. Mohon hati-hati, jangan tergesa diterima, jangan bila tergesa ditolak. Kira-kira begitu yang bisa saya sharingkan dan saya kembali ke bos. Iya, baik. Terima kasih Siwo dan kembali kami buka. Ya, Siwo. Halo. Ya, halo. Hari ini sudah sakit hati belum? Sakit? Hari ini sudah sakit hati berapa kali? Sudah sakit hati? Ya. Saya? Ya. Wah, saya nggak pernah sakit hati sih, Wo. Selalu menerima cu dengan lapang dada dan senang hati. Anggaplah kalau menyakiti saya tuh ya sesuatu ujian lah begitu ya. Jadi nanti sakit hati itu kasus tauhid, Mas. Tauhid. Oh iya benar. Orang yang tauhid ya. Betul. Orang yang nilai ketuhanan yang maha esanya itu bermutu dalam dirinya, nggak bakalan sakit hati, insya Allah begitu. Iya, itu dia. Nah itu adalah tips yang paling bagus itu. Jadi apa tips agar mudah bahagia? Sila pertama, gitu. Iya, sila pertama, ketuhanan yang maha esa dan tauhid. Iya, gitu kan. Apa tips sakit hati yang konstitusional? Konstitusional, udah Pancasila satu. Tidak saya, gitu. Asik ya? Iya, oke. Bagus juga tuh tipsnya. Oke. Di 021398350905 kita buka lagi telepon untuk Anda. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sama nih Pak? Dengan Taufik di Kemayoran. Silakan Pak Taufik. Apa kabar, Siwo? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Biasa. Gini, Siwo, saya mau nanya. Allah menciptakan hati ya, cuma satu di dada kita, di dalam tubuh kita ini. Iya. Itu bagaimana sih membagikan hati kita kepada Allah? Sedangkan kan godaan tuh banyak ya, Siwo ya. Terus godaan banyak, kita ya intinya cobaan pasti ada lah ya. Iya. Nah, terus bagaimana menerima yang dibilang pernah saya pelajari sami'na wa atokna gitu ya. Sami'na wa atokna. Iya gitu. Nah kan kita harus mengikuti Allah, Rasulullah, keluarga beliau ya, sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat setia mereka Rasulullah gitu kan. Kita kan harus mengacu pada mereka gitu ya. Yang sami'na wa atokna itu gimana? Terus yang hati itu juga gimana tuh membagikannya ya. Baik. Itu aja Siwo, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menangkap ya Siwo? Ya, silakan. Untuk penelpon yang kedua di sisi pertama ini. Yang kedua, Mas Taufik di Kemayoran. Bagaimana membagi hati? Ini kalimatnya ini kalau tidak hati-hati kita akan ya ini begitu banyak makna yang bisa terkandung dalam kalimat ini. Apa sih membagi hati itu gitu? Apa ya? Kira-kira membagi hati itu gimana ya? Maksudnya apa membagi hati ya? Kalau ada seorang pemuda, ya dia hidup dalam sebuah keluarga yang harmonis. Kira-kira sang pemuda itu mau nggak membagi hatinya dengan kakak-kakaknya, adik-adiknya, khususnya kepada yang mulia bapak dan ibunya? Mau nggak kira-kira membagi hati? Terlepas dari apa makna membagi hati itu sesuai dengan definisinya masing-masing. Karena membagi hati itu bisa luas maknanya, bisa juga disempitkan. Nah, seorang pemuda yang bijak, mau nggak dia membagi hati dengan bapak ibunya, adik-adik kakak-kakaknya? Ya,
Dalam keluarga yang harmonis itu pasti terjadi. Tapi dalam keluarga yang tidak harmonis itu sulit untuk diharapkan terjadi. Kemudian pada saat seorang pemuda itu kemudian mempunyai pasangan hidup yang disebut istrinya. Dia masuk dalam observasi untuk mencari calon pasangan, calon partner hidupnya dengan benar. Kemudian dia putuskan untuk menikahinya. Maka yang tadinya orang lain menjadi bukan orang lain, yang tadinya orang jauh menjadi orang yang bahkan bisa jadi paling dekat, yang tadinya tidak boleh dipandang menjadi boleh, yang tadinya tidak boleh dipegang menjadi boleh, dan seterusnya. Bukan yang kayak di cerita video ini ya. Ya. Nah, suami istri yang harmoni kira-kira saling berbagi hati atau tidak? Ya. Seorang suami yang dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, sehingga seluruh kegiatan kesuamiannya dia diabdikan kepada Tuhan. Ya. Dia menyayangi, mendidik, membimbing, mengayomi istrinya juga dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Sementara istrinya juga melakukan kegiatan-kegiatan keistriannya juga dalam rangka penghambaannya kepada Tuhan. Karena dia sadar, dia tahu bahwa sumber segala-galanya adalah Tuhan. Dan seluruh akibat itu akan membahagiakan dirinya. Karena akibat itu ada nilai-nilai dari sumber kebahagiaan. Kalau ada suami istri yang punya harmoni seperti itu, kira-kira antara suami dan istri, dari istri dan suami itu ada proses berbagi hati atau tidak? Ya, saya tidak ingin masuk ke definisi apa maksud membagi hati, tapi saya ingin mencoba menggalinya dengan contoh-contoh, dengan analogi-analogi seperti itu. Ya, tentu pada kehidupan suami istri yang harmoni, harmoni yang berketuhanan yang Maha Esa itu pasti terjadi. Sang suami membagi hati dengan istrinya dan sang istri membagi hati dengan suaminya, tanpa melupakan bahwa dia juga punya keluarga yang harmoni. Dia punya orang tua, dia punya kakak, dia punya adik. Meskipun skala prioritasnya bisa berubah, tetapi kegiatan berbagi hati itu tetap ada di keluarga yang harmoni dan di persuami istrian yang harmoni. Apalagi sama-sama sumbernya adalah Tuhan. Yang menjadi dominasi keluarga itu adalah Tuhan. Apalagi pasti ada deh proses berbagi hati di situ. Pada saat sang suami istri itu kemudian sudah dikaruniai anak, nah, sekarang bertanya, apakah bapak dan ibu yang tadinya suami istri sekarang menjadi bapak dan ibu itu, dia mau berbagi hati dengan anaknya? Ya, tolong dijawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya begini, apakah si anak yang masih kecil, yang belum bisa mengeksplorasi dirinya, apalagi mengeksplorasi hatinya, bisakah sang anak berbagi hati dengan ibunya dan dengan bapaknya? Ya, bisa dibedakan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama adalah seorang suami istri yang harmoni, ya, yang dimanage dengan nilai-nilai ketuhanan,
dalam persuami istrinya, dan kemudian dia menjadi bapak dan ibu setelah mempunyai anak. Pertanyaan pertama, apakah bapak dan ibu itu mau berbagi hati dengan anaknya? Pertanyaan kedua, bisakah sang anak yang masih kecil itu berbagi hati kepada ibu bapaknya? Jawabannya, bisa kita bedakan. Yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa berbagi hati itu bisa, tetapi butuh syarat-syarat tertentunya. Tidak setiap orang bisa berbagi hati, tetapi manakala memenuhi syaratnya, seseorang itu bisa berbagi hati. Nah, syarat dan kondisi seperti apa? Nah, itu nanti kembali. Semakin seseorang itu hidupnya harmoni, semakin seseorang itu hidupnya itu dekat dengan Tuhan, semakin seseorang itu hidupnya semakin dewasa, semakin seseorang itu semakin banyak nilai-nilai kebijakan, kebeningan, kesucian, dan lain-lain, nilai-nilai ketuhanan, maka semakin dia mudah berbagi hati. Kenapa? Karena dia kaya hati. Orang yang miskin hati, dirinya sendiri aja miskin hati, bagaimana bisa berbagi? Yang bisa berbagi hati hanya orang yang kaya hati. Ya, seseorang yang tidak punya tidak mungkin memberi, tidak mungkin berbagi. Orang yang tidak punya uang tidak mungkin bisa memberi uang, tidak mungkin bisa berbagi uang. Seorang yang tidak mempunyai hati, mustahil dia bisa memberi hati kepada orang lain. Mustahil dia bisa berbagi hati. Hanya orang yang punya yang bisa berbagi. Itu pun butuh syarat dan kondisi tertentunya. Ya, di situ yang ingin saya ungkapkan bahwa ada kondisi-kondisi seseorang yang dia bisa berbagi hati, dan ada kondisi-kondisi personal yang tidak bisa berbagi hati. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari contoh-contoh itu sekarang kita mau naikkan. Karena pertanyaannya tadi, bagaimana berbagi hati dengan Allah? Ya. Nah, bagaimana berbagi hati dengan Allah? Dengan tanda kutip yang tebal dan garis bawah yang tebal, siapa yang paling kaya hati? Kalau yang dipandang itu adalah antara manusia dengan Tuhan. Siapa yang paling kaya hati? Ya, jangan lupa kaya hati yang dikaitkan dengan Tuhan tadi dalam tanda kutip, tanda petik dan garis bawah yang tebal. Karena ini adalah bahasa kiasan, ini adalah bahasa metafor. Bukan berarti nanti Allah punya hati, berarti Allah bisa sakit dong, misalnya. Bukan. Hati-hati, itu adalah kalimat majasi, kalimat metafor, kalimat sanepan, dan kalimat kiasan. Kalau orang yang baik, orang yang bijak, orang yang adil, orang yang arif, itu disebut orang yang kaya hati. Apakah Allah bisa disebut yang maha kaya hati? Ya. Lalu siapa yang lebih mungkin untuk berbagi? Apakah Allah berbagi kepada kita atau kita berbagi kepada Allah? Ini maaf, kalimat ini harus hati-hati. Kalimat-kalimat yang akhir-akhir itu barusan, itu harus hati-hati. Harus tanda petik garis bawah. Karena semua berupa kalimat majasi. Kalimat yang metafor. Ya. Kalau Allah berbagi hati kepada kita, itu pasti. Karena Allah Maha Kaya. Apakah kita bisa berbagi hati kepada Allah? Itu pertanyaan. Nanti pada saat hubungannya, seperti tadi ada pertanyaan,
bisakah orang tua berbagi hati kepada anaknya yang masih kecil? Pertanyaan kedua, bisakah anaknya yang masih kecil berbagi hati kepada orang tuanya? Nah, di situ ada jurang antara orang tua dan anak dalam masalah kekayaan hati. Ya, sebagaimana ini sebuah contoh yang sebenarnya tidak sepadan pada saat dikaitkan antara manusia dengan Tuhan. Kalau yang satu sangat terbatas, yang satu maha tak terbatas. Nah, sepanjang yang saya tahu kalimatnya, kalau kepada Allah itu bukan berbagi hati kepada Allah, tetapi berserah hati. Ada istilah berserah diri kan? Nah, di sini ada istilah berserah hati. Apa maksudnya berserah hati? Ya, menyerahkan. Hati itu isinya dua, yaitu nurani dan nafas. Kalau nurani pasti dia berserah diri kepada Allah. Ya, semua suara nurani itu adalah suara kebenaran, kebijakan, keindahan, keadilan, kedamaian, ketentraman, dan selalu mengajak kepada ketuhanan, selalu mengajak kepada sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Setiap nafsunya salah dicela oleh dia. Jangan lakukan itu dulu. Gitu ya. Itu suara nurani. Jadi nurani itu sejak dia ada itu sudah berserah diri kepada Tuhan. Nah, sekarang tinggal nafsu kita. Apakah nafsu kita, egoisme kita, keakuan kita ini juga berserah kepada Tuhan? Ya, kalau kita berserah kepada Tuhan, ya, itu yang saya sebut pada saat nurani dan nafas itu berserah diri kepada Tuhan, berserah hati kepada Tuhan, bukan berbagi. Kalau kita masih ada istilah berbagi kepada Tuhan, kita masih punya bargaining kepada Tuhan. Ya, kita punya bargaining. Misalnya antara apa ya? Partner bisnis, ya itu ada bargaining. Antara penjual dan pembeli itu ada bargaining. Nah, tapi kalau antara budak dengan tuannya, itu sudah tidak ada bargaining. Tapi kan sistem perbudakan sekarang sudah tidak ada kan, jadi sulit untuk mencontohkan. Budak bukan berarti pembantu rumah tangga, PRT itu bukan ya. Kalau PRT jelas ada bargaining antara pembantu itu dengan tuannya. Tapi kalau budak itu sudah tidak punya harga, dia penuh miliknya sang tuan. Ya, nah, disebut dengan penghambaan kepada Tuhan itu pada saat dia sudah berserah diri kepada Tuhan. Apapun maunya Tuhan, itulah mauku. Apapun kehendak Tuhan, itulah kehendakku. Dan saya tidak berkuasa atas diri saya sendiri, tapi diriku sudah dikuasai oleh Tuhan. Saya tidak menguasai hatiku sendiri, tapi hatiku sudah dikuasai oleh Tuhan. Ya, jadi bagaimana membagi hati dengan Allah, itu bisa mungkin kita pahami sebagai proses. Tapi pada saat kita masih membagi hati kepada Allah, ini di sana masih ada bargaining kita kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, kita diajari melalui ilmu tauhid, melalui aturan-aturan tuntunan agama yang benar kali ya, nggak tahu mana sih. Kita dituntun oleh nilai-nilai kebenaran, itu biar enak. Nilai-nilai spiritual, ya, agar kita bisa menghamba kepada Tuhan, agar bisa menjadi budak Tuhan, sehingga yang menjadi komandan kita itu adalah Tuhan. Secara sosial ya, kita punya presiden secara sosial, tapi ada yang jauh lebih universal. Jadi saya dan presiden sama-sama seperti manusia terkait dengan Tuhan. Ya,
boleh taat kepada presiden sepanjang presiden tidak menyalahi nilai-nilai ketuhanan. Sama lah antara anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua dalam skala sosial, orang tua itu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Tetapi meskipun demikian, bapak dan anak, ibu dan anak itu sama-sama manusia yang punya Tuhan. Sehingga anak tidak boleh taat kepada orang tua pada saat orang tua menyalahi nilai ketuhanan. Dan itu deh. Sehingga tapi kalau ada kalimat sami'na wa ata'na itu hanya kepada yang pasti sebenarnya. Tidak boleh kepada siapapun itu kecuali kepada yang pasti benarnya. Kalau tidak pasti benarnya, tidak ada konsep sami'na wa ata'na itu. Ya, karena sami'na wa ata'na, saya mendengar perintah dan saya taat, itu kalau tidak pasti kebenarannya, wah, kita bisa dijebak oleh provokator. Ya, sami'na wa ata'na itu hanya berlaku kepada sesuatu yang pasti benarnya dan tidak bertentangan dengan Tuhan. Ya. Jadi kepada siapapun. Nah, tetapi kepada siapapun yang itu sudah pasti benar. Jadi sami'na wa ata'na itu intinya harus dihubungkan kepada nilai kebenaran yang pasti, entah dari manapun itu. Jadi intinya begitu. Nanti di dalam hubungan skala sosial, nanti terkait dengan figur-figur kebenaran, ya gitu. Karena dia figur kebenaran, yang dia itu bisa disandai